Karet merupakan salah satu komoditi pertanian andalan dalam perdagangan dan merupakan sumber penerimaan devisa negara Indonesia yang cukup penting selama dekade terakhir ini. Sebagai negara penghasil karet terbesar kedua di dunia setelah Thailand, perkembangan terkini pada tahun 2016, produksi karet Indonesia mencapai 2,7 juta ton dengan luas lahan 3.445.121 hektar serta volume ekspor karet mencapai 2.992 juta ton dengan nilai ekspor $2,425 per kilogram. Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang strategis bagi Indonesia. Jadi selain sebagai sumber mata pencarian, juga melibatkan tenaga kerja sekitar 2,45 juta kepala keluarga, termasuk petani di dalamnya maupun yang di berbagai industri hilir, industri pendukungnya. Karet alam juga menjadi salah satu sumber andalan devisa negara bersama industri turunannya. Jadi pada tahun 2014 menghasilkan sekitar 4,7 miliar US dollar. Saat ini Indonesia merupakan negara produsen kedua terbesar di dunia setelah Thailand. Meskipun sebetulnya dari segi luas kita lebih besar. Masalahnya adalah Indonesia produktivitasnya masih jauh lebih rendah. Jadi memang kita mempunyai potensi lagi untuk menjadi nomor satu di dunia sebagai produsen karet alam. Tentu kita harus bekerja keras meningkatkan produksi maupun produktivitas. Karet alam banyak digunakan sebagai bahan baku barang atau peralatan. Di antaranya ban mobil, peralatan kendaraan, pembungkus kawat listrik, dan telepon, sepatu, alat kedokteran, beberapa peralatan rumah tangga, alat-alat olahraga, ebonit, dan aspal. Dengan mutu bokar yang akan lebih baik, yang lebih memenuhi standar yang disesuaikan dengan industri, tentu akan bisa meningkatkan lagi harga jual dari produk karet tersebut. Dengan demikian, karet memiliki pengaruh besar terhadap bidang transportasi, komunikasi, industri, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan banyak bidang lain yang vital bagi kehidupan manusia. Komoditas karet merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan. Perbaikan mutu bahan olah karet sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan peranan dan daya saing komoditas karet. Bahan olah karet yang selanjutnya disebut bokar adalah lateks dan atau gumpalan yang dihasilkan pekebun kemudian diolah lebih lanjut secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan. Bokar digunakan oleh industri karet remah atau crown rubber. Mutu bokar rakyat masih sangat rendah. Hal ini disebabkan petani mencampur bokar dengan bahan pengotor yang bertujuan untuk menambah berat bokar. Selain itu, umumnya petani belum melaksanakan pemakaian asam semut atau penggumpal yang direkomendasikan. Kondisi pasar juga mempengaruhi terciptanya bokar bermutu rendah. Karena selisih harga yang ditawarkan pedagang dan prosesor terhadap mutu bokar standar dan mutu rendah masih kurang menarik. Hal ini terlihat dari harga yang ditetapkan hampir sama. Pemasaran pun tidak terkoordinasi. Permasalahan tersebut di atas, maka perlu segera ditempuh upaya untuk memperbaiki kualitas bokar sehingga dapat bersaing dengan negara lain. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2008 tentang pedoman pengolahan dan pemasaran bahan olah karet atau bokar. Tujuan dari permetan tersebut adalah untuk menghasilkan bokar bersih secara nasional melalui penerapan dan pengawasan pada unit pengolahan dan pemasaran bokar atau UPPB.
Sejak dicanangkannya Gerakan Nasional Bokar Bersih di Kalimantan Selatan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan komitmen untuk melaksanakan Permentan 38 tahun 2008 tentang bokar bersih. Gerakan bokar bersih ini di Kalimantan Selatan sudah terbentuk 76 unit UPPB yang sekarang sudah menjual bokar bersih itu langsung ke pabrik. Pedoman ini menjadi acuan bagi petani karet untuk mengolah lateks kebun menjadi bokar bermutu dengan harga yang proporsional melalui Kelembagaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar atau UPPB. Melalui Kelembagaan UPPB, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan akan lebih efektif dilaksanakan. Dengan adanya beberapa gabungan kelompok tani kita rekrut, kita arahkan, kemudian tercetuslah suatu UPPB. Tugas UPPB adalah di sini kita menyalurkan hasil produksi petani untuk menjual ke perusahaan sehingga para petani akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal karena tidak melalui perantara. Syarat-syarat berdirinya UPPB adalah 1. UPPB dibentuk oleh satu atau lebih kelompok pekebun. 2. Luas areal kebun minimal 100 hektar dengan produksi latek 800 kg per hari. 3. Memiliki fungsi pengolahan dan pemasaran bokar. 4. Memiliki tenaga teknis terampil untuk mengembangkan keterampilan dan pendampingan. 5. Mengembangkan usaha dengan melakukan kemitraan bersama pihak lain. 6. Mempunyai kepengurusan minimal ketua, sekretaris, dan bendahara yang tidak bisa rangkap jabatan. 7. Mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 8. Mempunyai sarana kerja untuk bidang administrasi dan teknis yang sesuai dengan fungsinya. Kriteria bokar yang bermutu baik yaitu bersih, bebas dari kontaminasi, lateks dibekukan dengan penggumpal yang direkomendasikan atau membeku secara alami, tidak direndam air atau dijemur di bawah sinar matahari, kadar karet kering minimum 50%, dan dicetak dalam ukuran tertentu dan konsisten. Guna mendorong lebih terlaksananya upaya pemerintah tersebut, perlu dilaksanakan pembinaan penerapan jaminan mutu serta unit pengolahan dan pemasaran bokar atau UPPB. UPPB yang telah menerapkan sistem jaminan mutu akan mendapat nomor register dari dinas kabupaten atau kota yang menangani perkebunan, yang selanjutnya UPPB tersebut akan menerbitkan surat keterangan asal bokar atau SKAB. Adanya SKAB merupakan keterangan bahwa bokar yang diperdagangkan telah memenuhi persyaratan bokar bersih dihasilkan oleh UPPB yang terregistrasi. Setiap UPPB perlu mendapatkan registrasi. Registrasi ini kita berlakukan 1 kali. Syaratnya kemudian dilampiri dengan data umum UPPB, baik kepengurusan maupun keanggotaan yang ada. Pemerintah kabupaten siap untuk membantu registrasi setiap UPPB yang akan berdiri. Dan bokar bersih di masyarakat akan lebih baik kualitasnya dan bisa diterima oleh pasar. Penanganan bahan olah karet sangat perlu dilakukan dengan baik dan benar, mulai dari perencanaan jenis bokar, persiapan sarana pengolahan, proses pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran. Penanganan bokar yang kurang baik dapat mengakibatkan penurunan mutu, sehingga tidak sesuai dengan standar mutu dan mengakibatkan inefisiensi pengangkutan dan pengolahan. Untuk dapat menghasilkan karet yang bermutu tinggi, maka kebersihan dalam bekerja merupakan syarat penting yang harus diperhatikan, sehingga hasil karet tak terkontaminasi dengan kotoran. Pohon karet kriteria matang sadap, umur pohon 5 tahun. Lilit batang 45 cm, dengan tinggi lilit batang
1 meter di atas pertautan okulasi. Penyadapan biasanya, para petani sudah mulai melakukan penyadapan sebelum matahari terbit, mengingat semakin siang, tekanan turgor dalam pohon karet menurun, sehingga aliran lateks menjadi kecil. Bentuk irisan sadap spiral dari kiri atas ke kanan bawah, panjang irisan sadap setengah spiral. Setiap penyadapan dilakukan dengan mengiris kulit batang karet pada alur sadap yang telah ada, serta menampung lateks pada mangkuk. Setelah terkumpul, diberi larutan penggumpal yang diinstruksikan sehingga menghasilkan gumpalan berupa lum. Lum-lum tersebut oleh petani ditampung pada bak penampung, sehingga memudahkan petani mengangkut hasil panennya untuk dibawa dan dikeringkan di gudang-gudang UPPB. Kami berterima kasih kepada UPPB yang telah memberikan penyuluhan dan informasi agar dapat melaksanakan kegiatan bokar bersih sehingga pendapatan kami meningkat. Di gudang UPPB, lum tersebut dimasukkan ke gudang untuk dikeringkan. Hasil yang kering diangkut menuju pabrik untuk dijual. UPPB sekarang sudah bisa menjual bokar atau bahan olah karet berupa lum ke pabrik langsung. Keuntungan daripada UPPB ini menjual, pertama K3 yang dihasilkan seragam, yang kedua harga lebih tinggi, yang ketiga keuntungan yang seharusnya diterima oleh pedagang pengumpul akan diterima oleh UPPB. Pabrik yang menerima hasil petani melakukan pengecekan mutu dengan pemotongan lum-lum petani untuk memastikan apakah bokar tidak terkontaminasi dengan bahan lain. Kalau petani itu menghasilkan karet yang lebih bersih, maka dia akan mendapatkan kadar yang lebih tinggi. Karena yang diangkut dari hulu sampai ke pabrik itu adalah beratnya, sedangkan pabrik itu menerima dalam kadar karet kering. Oleh karena itu, kita harus mengimbau kembali kepada petani untuk menghasilkan bahan olah karet untuk pabrik Kram Rubber yang bersih, bebas dari kontaminasi, karena itu akan meningkatkan pendapatan dari petani sendiri. Manfaat dari diterapkannya sistem mutu bokar yang baik ditinjau dari sisi pengusaha karet alam sangat bermanfaat, karena biaya akan bisa ditekan serendah mungkin. Kami sangat mendukung program bokar bersih bahan olah karet alam yang bersih. Upaya pemerintah dengan menggalakkan bokar bersih menuai hasil yang baik bagi petani dan pengusaha pengolahan karet. Karena dengan petani mengolah karet bersih, hasil uji lab pabrik dapat diketahui kontaminan dan mutu Kram Rubber. Melalui hasil uji lab di pabrik, dapat diketahui persentase kadar karet kering atau K3. Standar mutu diperlukan sebagai tolak ukur dalam pengawasan dan merupakan perangkat pemasaran dalam menghadapi klaim dari konsumen dan dalam memberikan umpan balik kepada pabrik dan kebun. SNI nomor 06/2047/2002 merupakan standar nasional Indonesia untuk bahan olah karet. Manfaat menjalankan Permentan nomor 38 tahun 2008, yakni petani dapat membuat produk bokar dengan jaminan mutu yang lebih baik. Yang kedua, perusahaan diuntungkan dengan menerima produksi bokar yang baik. Dan kemudian pemerintah juga mendapatkan keuntungan program-programnya berjalan di petani karet. Dengan gerakan bokar bersih, mutu makin baik,
pendapatan meningkat, petani karet makin sejahtera.